Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Sungguh bersyukur kalau kita dapat bersama-sama berkumpul kembali di Cool Online. Mari pada malam hari ini kita siapkan hati kita akan bersama-sama datang dengan pujian syukur untuk memuji namanya. Haleluya! Mari semuanya kita sama-sama bangkit berdiri dan sambil bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang sungguh baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Katakan Dia apa? Tuhan Yesus baik. Sekali lagi angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita percaya kalau Tuhan kita sungguh baik, amin. Tak pernah Dia meninggalkan kita sedetik pun. Di setiap musim hidup kita, Ia selalu menyertai kita, memberikan kasih karunia yang terbaik. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang sungguh baik. Kita percaya kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh baik, Tuhan yang selalu menyertai kita di setiap musim hidup kita, yang menolong kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Mari saat ini kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita
mau sama-sama datang mengucapkan syukur baginya atas segala kebaikannya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Kebaikan-Mu Tuhan, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang kami mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari sama-sama kita datang angkat pujian syukur bagi-Nya. Sebab Dia Allah yang sungguh baik, kasih-Nya sungguh besar bagi kita semua. Shekera papa 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 papa. Shekera papa 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 papa. Kami sungguh bersyukur, ya Yesus, buat kasih setia-Mu, kasih-Mu Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan hanya bagi Engkau Yesus, Sang Penolong kami. Shekera papa 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 papa. Mari lebih lagi naikkan syukur bagi-Nya. Shekera papa 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 papa. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Yesus, sama-sama naikkan pujian ini lebih sungguh-sungguh. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau
selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, hanya Kau Bapa yang setia. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Sungguh bersyukur kami Tuhan atas segala penyertaan-Mu, kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami Yesus. Kami sungguh bersyukur kalau pada saat ini kami masih bisa bersama-sama memuji, meninggikan nama-Mu Yesus. Bertemu dengan Engkau Yesus. Dan ya Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Yesus. Berfirmanlah pada malam hari ini Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung kembali di dalam ibadah Cool Online GBI Rayun 17. Tadi kita telah berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat hari ini. Engkau mengumpulkan kami kembali Tuhan di dalam Cool Online. Sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Kami berdoa Tuhan minta roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Supaya kami dapat mengerti Tuhan apa yang Kau inginkan, apa yang Kau ingin kami lakukan. Khususnya pada bulan Februari ini ya Tuhan. Untuk kami level up dan meninggalkan masa yang lalu. Dan fokus dan menangkap hal apa yang Tuhan berikan untuk di masa yang akan datang. Di masa ini ya Tuhan buat setiap kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan tema yang diberikan oleh Bapak Gembala Rayon pada bulan ini, pada bulan Februari, tema kita yang kita akan terus pelajari adalah level up, let go of the past, embrace the new. Artinya, kita diminta untuk naik level, meninggalkan hal-hal yang lalu, dan terus merangkul atau menangkap fokus dengan hal yang baru yang Tuhan berikan. Karena itu, saya memberikan judul tema khotbah hari ini adalah naik level dan fokus melakukan amanat agung. Ada 3 hal yang harus kita mengerti dan kita lakukan untuk dapat naik level dan fokus melakukan amanat agung. Kita akan bahas hari ini satu persatu. Yang pertama adalah kita harus menyadari panggilan kita sebagai prajurit Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yoel 3 ayat 9 sampai 10 dan kita akan teruskan di ayat 13 sampai 14. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan, gerakanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tiada berdaya berkata, aku ini pahlawan. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan. Marilah iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Ayat 14, banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Pada firman Tuhan yang kita baca di Yoel 3 ayat 9 sampai 10 dan 13 sampai 14 hari ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan sedang memanggil kita untuk naik level. Di sini dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan untuk bangsa Israel, umatnya, untuk menempa mata bajaknya menjadi pedang. Pisau pemangkasnya menjadi tombak. Dan Tuhan berkata, biarlah mereka yang tiada berdaya berkata, aku ini adalah pahlawan. Mata bajak dan pisau pemangkas berbicara alat pertanian. Dan ayat ini mengatakan Tuhan ingin kita mengubahnya menjadi pedang dan tombak yang berbicara mengenai senjata perang. Jadi Tuhan ingin kita beralih dari rakyat biasa
menjadi prajurit. Tuhan ingin kita naik level, beralih dari jemaat biasa menjadi prajurit-prajurit Tuhan. Mengapa? Kita akan temukan jawabannya di ayat yang ke-13 dan 14. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Alasan Tuhan untuk memerintahkan kita beralih dari rakyat biasa menjadi prajurit perang, dari jemaat biasa menjadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa adalah karena tuayan sudah menguning atau tuayan sudah masak. Banyak jiwa berada di lembah penentuan. Lembah penentuan berbicara tentang keadaan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Keadaan orang-orang yang di persimpangan jalan dalam kehidupan mereka. Mereka berseru-seru menantikan keselamatan yang datang daripada Tuhan. Karena itu Tuhan memerintahkan kita untuk beralih, naik level dari rakyat biasa menjadi prajurit, dari jemaat biasa menjadi prajurit Tuhan. Mengapa? Karena untuk dapat menyelamatkan jiwa yang terhilang, membebaskan mereka yang terbelenggu, menyembuhkan yang luka, kita harus berperang terlebih dahulu melawan kuasa-kuasa kegelapan yang selama ini membelenggu mereka, yang selama ini membutakan mata rohani mereka, yang selama ini telah memenjarakan kehidupan mereka. Karena itu kita harus beralih, naik level, menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Namun sayangnya, banyak di antara kita, banyak jemaat Tuhan atau jemaat kul merasa tidak berdaya. Seperti yang dikatakan dalam ayat tadi. Tuhan berkata, biarlah mereka yang berkata tiada berdaya, berkata aku ini adalah pahlawan. Banyak kita merasa kita tidak mampu. Kita merasa kita adalah hanya jemaat biasa. Saya adalah ibu rumah tangga yang biasa. Saya tidak punya banyak talenta atau karunia. Saya tidak pintar. Ada begitu banyak alasan di mana kita merasa kita tidak berdaya. Saya bukan orang kaya, atau misalnya saya bukan orang yang berpengaruh atau orang yang terpandang. Kita akan memiliki banyak alasan di mana kita merasa tidak berdaya, atau kita merasa saya dulunya punya masalah atau masa lalu yang cukup buruk. Kita merasa tidak berdaya. Tapi firman Tuhan katakan di dalam Zakaria 4 ayat 6, maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Tuhan berkata, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita, semua latar belakang kita, kemampuan kita, tetapi kata Tuhan, oleh rohku, kata Tuhan. Oleh karena itu, penting sekali agar kita mengandalkan Roh Kudus. Kita dipenuhi Roh Kudus dan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Khususnya ketika kita harus melayani atau bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan jawaban daripada kehidupan mereka. Kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa melakukan amanat agung dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan memberikan kita kemampuan untuk memberitakan kabar baik. Roh Kuduslah yang akan memberikan kita kemampuan, kuasa untuk membebaskan mereka yang terikat. Mereka yang terikat dari narkoba. Mereka yang terikat dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Mereka yang terikat dengan insomnia, ketakutan, kekhawatiran yang mereka alami. Kita memerlukan Roh Kudus untuk membebaskan mereka yang terpenjara. Bahkan kita memerlukan Roh Kudus untuk mereka dapat menerima pengertian dan keselamatan yang datang daripada Tuhan. Seringkali kita juga merasa tidak berdaya karena kita
masih mengalami masalah dalam kehidupan kita. Kita masih mengalami satu pergumulan yang berat dalam hidup kita. Banyak orang berkata, saya sendiri masih punya banyak masalah. Bagaimana saya dapat menolong orang lain? Tadi kita sudah baca firman Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan keperkasaan kita, tetapi oleh karena Roh Tuhan. Justru ketika kita sedang menghadapi satu masalah dalam kehidupan kita, dan Tuhan ingin kita menolong orang lain, Tuhan ingin kita melakukan amanat agung, justru Tuhan bisa pakai masalah yang kita hadapi untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Pada saat kita berespon dengan benar, ketika menghadapi masalah, kita tetap bersyukur kepada Tuhan, kita tetap terus giat melayani Tuhan, kita tetap terus giat untuk bekerja apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, maka sekeliling kita akan melihat ada perbedaan di dalam hidup kita ketika kita menghadapi satu peristiwa hal-hal yang berat dalam kehidupan kita. Mereka akan melihat ada perbedaan di dalam hidup kita karena ada sukacita yang senantiasa terpancar dalam kehidupan kita. Ada satu kekuatan yang selalu baru yang kita miliki ketika kita terus berespon dengan benar, sekalipun kita sedang menghadapi satu masalah dalam kehidupan kita. Dan ketika kita telah melalui masalah tersebut, Tuhan memberikan jalan keluar, kita bisa bersaksi bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan menyatakan kebaikannya dan kuasanya dalam hidup kita, sehingga orang dapat diberkati melalui kesaksian kita. Hal seperti itu pun kita telah melakukan amanat agung. Jadi, apapun keadaan kita dan apapun latar belakang kita dapat berkata, aku adalah pahlawan. Aku adalah prajurit-prajurit Tuhan yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan amanat agung. Bagian kita adalah terus berkata, ini aku Tuhan, pakailah aku. Hal kedua yang harus kita lakukan atau kita mengerti untuk kita dapat naik level dan fokus untuk melakukan amanat agung adalah kita pergunakan semua yang ada pada kita untuk melakukan amanat agung. Ayatnya di Yoel 3 ayat 10 yang kita baca tadi, yaitu tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tiada berdaya berkata, aku ini pahlawan. Mata bajak dan pisau pemangkas juga berbicara mengenai apa yang ada pada kita. Bisa talenta kita atau karunia yang Tuhan memberikan kepada kita, harta kita, waktu kita, tenaga kita, doa-doa kita, ataupun kesaksian-kesaksian hidup yang kita alami bersama dengan Tuhan. Semua yang ada pada kita yang Tuhan percayakan, yang Tuhan titipkan, dapat kita pergunakan untuk melakukan amanat agung. Ini saatnya semua yang kita miliki, kita fokuskan untuk menjangkau jiwa-jiwa, menyelamatkan yang terhilang, membebaskan yang terikat, melakukan amanat agung. Contohnya, jika kita diingatkan saudara kita atau tetangga kita yang belum kenal Tuhan, kita digerakkan untuk bersaksi, jangan tunda-tunda. Biarlah kita langkahkan kaki kita untuk mulai menceritakan segala kebaikan Tuhan. Atau jika kita diingatkan atau digerakkan, kita bisa ajak tetangga atau saudara, sanak famili kita yang belum kenal Tuhan Yesus atau belum terima Tuhan Yesus ke KUL, ke ibadah raya. Kita ajak. Atau jika kita diingatkan Tuhan terhadap satu saudara atau tetangga atau anggota KUL yang sedang sakit, kita kunjungi, kita datangi, kita doakan. Apapun yang ada pada kita bisa lakukan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jika kita diingatkan saudara atau teman yang sedang mengalami masalah, jangan tunda.
segera datangi. Hibur, kuatkan, dan doakan. Maka hal itu akan Tuhan pakai untuk menjamah kehidupan mereka dan menyembuhkan mereka yang sakit, memulihkan mereka yang terluka. Apapun yang ada pada kita, kita dapat lakukan untuk melakukan amanat agung. Ini saatnya kita menjadi jemaat yang aktif. Tidak hanya menerima, tetapi mulai ambil bagian. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang dapat kita lakukan untuk mengambil peran menuntaskan amanat agung sampai setiap orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara belum aktif dalam pelayanan, mulai berdoa sama Tuhan. Apa yang dapat saya berikan untuk saya dapat aktif di dalam pelayanan? Mungkin di KUL kita punya talenta bermain musik, kita bisa bantu dalam bermain musik, memimpin pujian, atau berdoa, atau melayani di ibadah raya sebagai usher, atau membantu tim kunjungan, mengunjungi orang-orang sakit, atau mengunjungi saudara-saudara kita yang ada di penjara. Apapun yang Tuhan gerakkan dalam hidup kita, mari. Ini waktunya. Ini saatnya untuk kita aktif melakukan amanat agung. Hal ketiga yang harus kita lakukan untuk kita dapat naik level dan fokus untuk melakukan amanat agung adalah tanggalkan segala beban dan dosa yang menghambat kita. Ayatnya di Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Di sini dikatakan bahwa beban dan dosa begitu merintangi kita untuk mencapai tujuan akhir, pertandingan iman kita. Salah satu panggilan hidup kita yang Tuhan berikan adalah kita melakukan amanat agung. Tetapi beban dan dosa dapat begitu menghambat kita ketika kita berjalan untuk melakukan amanat agung. Apa itu beban dan dosa? Beban dan dosa berbicara tentang prioritas-prioritas yang salah. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang masih kita lakukan. Kebiasaan manusia lama kita yang masih kita lakukan. Berbohong, berzina, memfitnah, bergosip. Hal-hal semacam itu akan menghambat kita untuk berjalan melakukan kehendak. Beban dan dosa berbicara mengenai prioritas-prioritas kita yang salah dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang masih kita lakukan. Hal ini akan menghambat kita untuk melakukan kehendak Tuhan, yaitu melakukan amanat agung. Prioritas-prioritas yang salah yang kita lakukan, baik dalam hal keuangan, mungkin dalam hal waktu, mungkin dalam hal hubungan atau komunitas. Jika kita salah prioritas, maka hal itu akan menghambat kita untuk melakukan amanat agung. Ketika kita salah prioritas dalam hal waktu, maka kita akan mudah kelelahan. Itu akan menjadi beban dalam hidup kita. Atau kita salah prioritas dalam hal keuangan. Kita bisa terjerat dalam hutang piutang, kita terjerat dengan pinjol. Hal itu juga menjadi beban dan membuat kita sulit untuk melangkah melakukan amanat agung. Atau kita salah bergaul. Alkitab katakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita rindu untuk melakukan kehendak Tuhan, fokus untuk melakukan amanat agung. Tetapi ketika kita memiliki komunitas yang salah, kita akan mudah jatuh lagi dalam hal-hal yang buruk, hal-hal yang bersifat dosa. Karena itu, tetapkan prioritas kita dengan benar. Tanggalkan segala beban. Mulai atur prioritas kita dengan benar. Atur waktu kita
dengan benar. Atur keuangan kita, atur komunitas kita, hubungan-hubungan kita dengan sesama. Biarlah semuanya itu sesuai dengan prioritas-prioritas yang Tuhan kehendaki. Juga kita harus menanggalkan dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk kita, sifat-sifat lama kita yang mudah marah, mudah tersinggung, tidak mengampuni, pikiran kotor, berbohong. Kita harus menanggalkan semuanya itu. Karena kalau kita tidak tanggalkan, semuanya itu akan menghambat kita untuk kita menjadi prajurit-prajurit Tuhan. Menghambat kita untuk kita naik level dan menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang melakukan amanat agung. 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Untuk kita dapat fokus melakukan amanat agung, kita harus hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Maka kita akan efektif untuk melakukan amanat agung. Kesimpulan yang dapat kita pelajari hari ini untuk kita dapat naik level dan fokus melakukan amanat agung. Yang pertama adalah sadari panggilan kita di dalam Tuhan sebagai prajurit-prajurit Tuhan. Tuhan ingin kita naik level dari jemaat biasa menjadi prajurit Tuhan dengan tujuan untuk melakukan amanat agung. Membebaskan yang terikat, menyelamatkan mereka yang terhilang. 2. Pergunakan semua yang ada pada kita. Talenta kita, waktu kita, dan semua yang ada pada kita, tenaga kita, kesaksian yang ada pada kita untuk melakukan amanat agung. Yang ketiga adalah tanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Mulai ambil komitmen untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Biarkan Tuhan mengurapi kita. Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan amanat agung. Bapak, Ibu, Saudara, ladang telah menguning. Tuayan sudah masak. Banyak orang berada di lembah penentuan. Banyak orang membutuhkan pertolongan kita. Maukah kita memberi diri kita untuk dipakai Tuhan, naik level, menyelamatkan jiwa yang terhilang, membebaskan mereka yang terikat, menuntaskan amanat agung, sampai everyone, sampai setiap orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maukah kita memberikan diri kita? Jika Bapak, Ibu, Saudara rindu dipakai Tuhan, naik level, menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang melakukan amanat agung, saya undang untuk Bapak, Ibu, Saudara mengangkat tangan, dan saya akan berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk firman-Mu yang Kau berikan pada hari ini Tuhan di Cool Online GBI Rayon 17. Ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan, kami mau Tuhan untuk naik level. Kami mau menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan, yaitu menuntaskan amanat agung. Fokus mempersembahkan hidup kami untuk melakukan amanat agung. Berikan kepada kami ya Tuhan belas kasihan yang daripada-Mu, supaya kami dapat melihat jiwa-jiwa di sekitar kami, di dalam keluarga kami, tetangga kami, teman-teman di tempat pekerjaan kami. Seperti Tuhan Engkau melihat, berikan kepada kami hati-Mu ya Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan mata seperti mata-Mu. Berikan kepada kami belas kasihan-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, urapi anak-anak-Mu. Urapi ya Tuhan umat-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sampai kami dapat berkata, kami adalah pahlawan. Kami adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Dan mampukan kami ya Tuhan
untuk kami berkomitmen menanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi kami untuk melakukan amanat agung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Dan saya mau mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama dan mengangkat persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ini kami. Kami tahu bahwa persembahan adalah bagian daripada penyembahan kami. Kami memberi bukan karena keharusan, tetapi kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau melihat tangan-tangan yang memberi dan memberkati setiap benih yang ditabur oleh tangan-tangan umat-Mu. Aku berdoa, pakai benih-benih ini untuk memperbesar kerajaan Tuhan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mereka yang menabur diberkati 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Kami percaya dan kami terima itu. Di dalam nama Yesus, bersama-sama kita yang percaya kita katakan, amin. Silakan memberi. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk mengakhiri pertemuan kita. Saya mau mengundang kita semua sekali lagi untuk bangkit berdiri bersama-sama dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk pertemuan KUL pada hari ini. Hamba-Mu berdoa, biar kiranya Engkau memberkati kami dengan berkat yang berlimpah-limpah. Biarlah Engkau memberkati kami dengan berkat yang terbaik. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Anugerah kasih karunia di dalam Kristus Yesus, anaknya yang tunggal, Sang Juru Selamat. Dan pengurapan, persekutuan, bahkan kuasa daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.